Kalau saya bertanya pada kalian, apa senapan serbu yang pertama kalinya di dunia? Pasti kompak langsung kalian jawab STG-44 milik Jerman yang diciptakan pada era Perang Dunia Kedua. Tapi kalau saya bertanya apakah sebelumnya pernah ada senapan serbu pada era Perang Dunia Pertama? Jawabannya bisa dikatakan ada, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sekarang coba kalian lihat ini. Ini adalah senjata inovatif dari Rusia yang pernah dikembangkan pada era Perang Dunia Pertama. Tidak banyak orang yang tahu akan senjata ini. Dapat dikategorikan sebagai senapan semi-otomatis, bisa menjadi senapan mesin ringan, tapi bisa juga menjadi senapan tempur. Senjata ini namanya adalah Fedorov M1916 Avtomat. Dirancang oleh Kapten Vladimir Fedorov sejak tahun 1905. Pada awalnya dia berusaha mengembangkan prototipe akan senapan yang dapat menembak secara semi-otomatis untuk kebutuhan infanteri Kekaisaran Rusia. Desain akan senjata ini berhasil dia ciptakan pada tahun 1911, yang kemudian diserahkan pada Komisi Persenjataan Nasional Rusia. Karena tertarik akan potensi yang dimiliki oleh senjata ini, pemerintah pusat kemudian memesan sekurangnya 150 unit untuk sementara waktu dijadikan sebagai senjata latih tentara Kekaisaran Rusia. Kala itu, senjata Fedorov masih menggunakan peluru kaliber sebesar 7,62 x 54 mm. Memang memiliki daya hancur yang besar, namun sangat sulit untuk dikontrol karena hentakannya yang juga besar. Recoil maksudnya, recoil. Kemudian pada tahun 1912, Fedorov bereksperimen untuk mengganti pelurunya dengan kaliber yang lebih kecil, yaitu peluru 6,5 mm rancangannya sendiri. Selanjutnya diganti menjadi peluru Arisaka, kaliber 6,5 x 50 mm SR, yang dibelinya dari Jepang untuk lebih menghemat biaya produksi. Terbukti dengan digantinya kaliber lebih kecil, senjata ini menjadi lebih ringan dari sisi hentakan, akurasi lebih baik, serta lebih mudah untuk dikontrol. Lalu pada tahun 1916, dia melakukan perubahan pada desain senjatanya dengan membuat switch pilihan untuk memungkinkan menembak secara semi-otomatis dan full otomatis agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Ide ini dia dapatkan setelah menganalisa kinerja senapan mesin asal Prancis, yaitu Shosha, yang katanya senapan mesin terbaik pada masanya. Saat uji coba di lapangan, senjata ini dapat menembak full otomatis hingga 400 peluru per menit. Cukup setingkat ya dengan senapan mesin berat. Lalu bobot senjata ini sekitar 4,4 kg. Lebih berat daripada senapan laras panjang pada umumnya, namun lebih ringan daripada senapan mesin pada umumnya. Sehingga bisa difungsikan sebagai senapan mesin, tapi juga bisa menjadi senapan tempur karena lebih ringan untuk dibawa. Nama senjata ini yang semula adalah Vintovka Fedorova, kemudian dipatenkan menjadi Fedorov M1916 Avtomat, yang berarti mesin Fedorov atau senapan mesinnya si Fedorov. Bicara soal produksi, perakitan Fedorov Avtomat tergolong cukup rumit dan sangat menyita waktu, karena harus dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Hal ini tentunya juga berpengaruh pada biaya produksinya yang juga mahal. Ditambah lagi spare partnya sangat terbatas, sehingga satu senapan hanya dibekali dengan satu magazine. Jadi mau tidak mau, para pengguna Fedorov Avtomat harus ngisi ulang pelurunya dari atas dengan menggunakan clip stripper. Biarpun sesulit itu, tapi pemerintah Rusia tetap menginginkan senjata ini diproduksi dan segera diberikan pada tentara Kekaisaran Rusia selama era Perang Dunia Pertama. Fedorov Avtomat pertama kalinya digunakan di medan pertempuran pada tahun 1917, tepatnya saat serangan Kerensky yang berada di front Rumania. Di medan pertempuran, senjata ini tidak digunakan sebagai senapan tempur untuk prajurit yang berada di garis depan, namun dipakai layaknya sebagai senapan mesin di garis parit pertahanan. Pengguna Fedorov Avtomat biasanya terdiri dari 2 orang, satu sang penembaknya dan satu lagi pembawa amunisinya. Sebenarnya performa Fedorov Avtomat kala itu teruji cukup baik dan dapat diandalkan di medan pertempuran. Walaupun memiliki kendala sering cepat panas saat menembak secara full otomatis dan sulit untuk dibersihkan,
Tapi kayaknya kendala itu tidak begitu signifikan. Di tahun yang sama, sayangnya Rusia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Perang Dunia Pertama karena masalah internal di pemerintahan mereka. Sehingga Fedorov Avtomat sempat mengalami kesulitan untuk diproduksi. Selama terjadinya perang sipil di Rusia, Fedorov Avtomat lebih banyak digunakan untuk mempersenjatai kubu Bolsheviks. Kemudian pada tahun 1925, permasalahan stok suku cadang yang tidak lagi diproduksi dan kebijakan pemimpin Uni Soviet yang baru tentang pelarangan penggunaan amunisi impor membuat produksi dan pengembangan Fedorov Avtomat dihentikan secara total. Tapi senjata ini tetap digunakan pada saat perang musim dingin sebagai senjata cadangan dan masih digunakan saat awal-awal invasi Jerman menuju ke Uni Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Total sebanyak 3.200 Fedorov Avtomat telah diproduksi sejak 1915 hingga 1928. Meskipun pengembangan senjata ini dihentikan alias tidak berlanjut, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Fedorov Avtomat adalah senjata revolusioner pada masanya. Senjata yang bisa dikatakan terlupakan oleh sejarah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Fedorov Avtomat termasuk dalam kategori senapan serbu, senapan tempur, atau hanyalah senapan mesin ringan? Coba berikan komentar kalian ya.